Salam sejahtera bagi kita semua, kiranya saudara-saudari beroleh sukacita pada hari ini dan kekuatan dari Tuhan. Renungan harian pada hari ini, Rabu 8 September 2021, tertulis dalam Efesus 4 ayat 32. Saya akan bacakan untuk kita semua, demikian sabda Tuhan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra, saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Demikian sabda Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tema utama Efesus 4 ini berbicara tentang kesatuan jemaat. Paulus menghimbau jemaat agar hidup dalam kesatuan, menghindari perpecahan dan perselisihan. Paulus mengingatkan bahwa orang percaya yang telah menerima anugerah keselamatan dari Kristus adalah manusia baru yang telah meninggalkan manusia lama atau tabiat lama. Oleh karena itu, Paulus menekankan kepada kita melalui renungan harian pada hari ini agar hidup dalam karakter manusia baru. Ada 3 hal yang ditekankan oleh Paulus melalui nas renungan harian pada hari ini. Yang pertama, agar kita hidup dalam keramahan. Hidup dalam keramahan berarti menunjukkan ungkapan lahiriah dan perbuatan serta tindakan yang ramah, rendah hati, dan sopan. Menghindari diri dari perbuatan dan ucapan yang kasar. Menerima seseorang dengan tulus tanpa melihat latar belakangnya. Hal ini merupakan contoh dari perilaku hidup dalam keramahan. Budaya hidup ramah hendaknya menjadi gaya hidup kita sehari-hari. Saya jadi teringat pengalaman ketika masih kuliah. Saat itu saya mau membeli sesuatu di pajak Horas. Saya melihat-lihat barang dagangan seseorang. Namun tiba-tiba dia mengatakan kepada saya, jangan sentuh barang-barang atau terlalu banyak menawar jika tidak ada niat untuk membelinya. Mendengar itu, saya mengurungkan niat untuk menawarnya. Saya bahkan meninggalkannya. Padahal saat itu saya memang sudah berniat untuk membeli barang dagangannya. Karena itu saudara-saudaraku, dalam Kolose 4 ayat 6 dikatakan seperti ini, hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Yang kedua, Paulus menekankan kita untuk hidup dalam kasih mesra. Penuh kasih mesra itu berarti hidup yang dilandasi oleh ketulusan serta tidak ada kepura-puraan di dalamnya. Hidup dalam kasih mesra itu berarti menunjukkan sikap murah hati dan memiliki empati terhadap penderitaan orang lain, sehingga kita selalu digerakkan oleh belas kasih. Hidup dalam kasih mesra berarti jauh dari yang namanya dendam, iri hati, dan dengki. Di sana tidak ada istilah musuh dalam selimut. Tidak ada istilah teman makan teman, karena selalu dilandasi pada hubungan yang penuh mesra. Yang ketiga, Paulus menginginkan kita untuk hidup dalam pengampunan, mau mengampuni. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, acap kali rasa kepedulian menjadi hilang hanya oleh akar pahit dan kebencian di dalam diri kita. Bahkan tidak jarang kebencian, dendam itu diwariskan secara turun-temurun. Ingatlah bahwa kebencian akan menghilangkan kepedulian bahkan kepada orang terdekat sekalipun kepada kita. Saya pernah menyaksikan bagaimana satu keluarga yang kakak beradik akhirnya mengalami perpecahan hanya karena perbagian harta warisan. Mereka tidak mau lagi saling berkunjung, tidak peduli kepada sesama. Suatu ketika ada saudaranya yang sedang koma karena penyakit dan membutuhkan golongan darah. Saat itu golongan darah yang sama dengan dia sangat sulit diperoleh, sehingga dokter menghubungi saudaranya, tapi tidak ada satupun saudaranya yang bersedia mendonorkan darahnya. Mereka lebih memilih saudaranya kehilangan nyawanya daripada mendonorkan darahnya. Mereka tidak dapat bertumbuh selama hidup. Dalam istilah Batak disebut mardomu di tanah rara, hanya karena akar kebencian dan dendam. Karena itu, saudara-saudaraku, pengampunan adalah jalan terbaik untuk memutus akar pahit, kebencian, dan dendam itu. Allah telah menganugerahkan kepada kita pengampunan melalui Yesus Kristus. Hendaknya kita juga memberikan pengampunan kepada orang lain. Mengampuni
diri kita. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih untuk sapaan firman-Mu. Engkau mengingatkan kami untuk hidup penuh kasih mesra, untuk selalu mau mengampuni. Biarlah Tuhan kami menjadi anak-anak yang selalu turut akan firman-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.